Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran. Untuk minggu ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab kedua dengan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun untuk minggu ini yang kita pelajari itu terlebih dahulu mengenai pertumbuhan. Untuk minggu depan baru kita lanjut ke pembangunan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian akan dapat menjelaskan apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalian dapat nanti menghitung laju pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga kalian akan dapat menjelaskan apa-apa saja teori dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Ibu ada membuatkan gambar atau ilustrasi supaya kalian dapat gampang untuk mengingat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu dinilai dari produksi barang dan jasanya. Untuk gambar yang pertama, gambar yang ini Ibu berikan gambar produksi barang. Di situ ada kegiatan sedang memproduksi barang, Dan yang kedua, ini ada sedang melayani jasa, yaitu jasa servis motor. Jadi Ibu langsung lagi, sebelah kiri produksi barang, sebelah kanan produksi jasa. Nah, jadi kita lanjut kenapa produksi barang dan jasa itu merupakan modal awal pertumbuhan. Nah, ini pengertiannya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa dalam suatu negara. Berarti pertumbuhan merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dapat dinilai dari produk domestik bruto maupun produk nasional bruto. Sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, jadi kalau di pertumbuhan ekonomi ini yang dinilai itu hanya produksi barang dan jasanya saja, tanpa melihat naiknya produk per kapita, kemudian tanpa melihat pemerataan pendapatan, tanpa memperhatikan pertambahan penduduk, dan belum tentu mengidentifikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, kemudian yang paling penting, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Kenapa Ibu katakan tanpa melihat pemerataan pendapatan atau pertumbuhan penduduk, intinya di pertumbuhan ekonomi itu yang penting produksi barang dan jasanya. Tidak dilihat apakah bagaimana pertumbuhan penduduknya, apakah semakin banyak atau semakin kecil. Nah, jadi kesimpulannya lingkup dari pertumbuhan ini kecil, hanya melihat produksi barang dan jasa. Jadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, karena tidak melihat aspek-aspek berikut. Untuk yang lebih luas, itu nanti kita bahas di pembangunan di minggu depan. Yang penting di sini Ibu tekankan sekali lagi bahwa pertumbuhan itu hanya menilai barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian berikut ada beberapa teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama ada menurut klasik, neoklasik, neo-Keynes, teori W.W. Rostow, dan teori Karl Wachter. Nah, ini dia Ibu jelaskan secara singkat. Yang pertama ada teori klasik, yaitu menurut Adam Smith, bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Jadi yang dinilai itu tidak hanya barang yang dihasilkan, tetapi harus dilihat dari pertumbuhan penduduknya juga. Itu menurut Adam Smith.
Kalau menurut David Ricardo, ya ini yang sering disebut juga dengan the law of diminishing return, ya peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi. Ya, jadi agar produksi di suatu negara dapat mengalami kemajuan, itu harus dilengkapi teknologi dan modal yang mencukupi. Itu menurut David Ricardo. Kita lanjut ke teori neoklasik. Itu ada Joseph A. Schumpeter, ya itu pertumbuhan merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Dalam arti pertumbuhan ini berada di tangan oleh para pengusaha, ya. Kalau menurut Robert Solow, ya pertumbuhan itu bersumber pada manusia, modal, teknologi, dan hasil. Ya, itu harus berkesinambungan. Kemudian ada lagi menurut teori New Keynes. Ya, kalau menurut teori New Keynes, ya itu bahwa pertumbuhan merupakan pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Ya, berarti penanaman modal, ya. Kalau di Roy Harrod dan F.C. Domar mengatakan, ya, bahwa pertumbuhan itu komponen terpentingnya itu adalah penanaman modal, ya. Semakin banyak modal yang ditanamkan, berarti mempengaruhi pertumbuhan di negara tersebut. Nah, kalau menurut Weierowski, ya pertumbuhan itu berasal dari masyarakat tradisional, lalu menuju ke prasyarat tinggal landas, kemudian prasyarat tinggal landas lalu ke tinggal landas, menuju kedewasaan dan tahap konsumsi yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah R sama dengan T-1 PDR sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 dikurang PDB T-1 dikali 100%. Nah, PDB ini boleh ya nak ya, PDB ataupun PNB, berarti boleh dalam domestik maupun nasional bruto. Ya, intinya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi kita lihat, nah ini PDBT-nya adalah tahun berjalan. Tahun berjalan dikurang atau tahun yang ditanyakan, ya, dikurang dengan tahun sebelumnya. Umpamanya kalau ditanyakan 2019, berarti PDB tahun 2019 dikurang tahun sebelumnya itu 2018 dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dikali 100%. Ini ada contoh Ibu berikan, kita perhatikan. Ini dalam bentuk GNP, ya. Boleh ya nak ya, dalam bentuk GNP atau GBP itu tergantung dari soal. Nah, pada tahun 2018 GNP-nya itu sebesar 275 triliun. Kalau 2019 290 triliun. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan pada tahun 2019. Ya, berarti kalau yang ditanyakan 2019 berarti tahun T-nya itu adalah tahun 2019. Kemudian tahun dasarnya berarti sebelum tahun 2019 adalah tahun 2018. Dari sini kita ketahui bahwa T-nya itu adalah 2019 dan min satunya adalah atau tahun dasarnya adalah 2018. Ya, yaitu sebesar 275. Kita langsung ke rumus. Ya, berarti 290 tahun 2019 dikurang 2018 275 dibagi tahun dasar 275 dikali 100%. Ya, 290 kurang 275 dapat 15. Kemudian dibagi tahun dasar 275 dikali 100%. Ya, maka dapatlah hasilnya 0,0545 dikali 100%. Nah, ini yang menjadi sering kesalahan, ya, itu hanya dibagikan, tapi lupa dikali. Ingat ya nak ya, harus dikali 100%. Ya, maka tinggal digeser aja nolnya, ini ya, dua nolnya ini, maka hasilnya menjadi 5,45%. Ya, jadi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019, ya ini sorry salah ya.
adalah sebesar 5,45. Nah, demikian ya untuk minggu ini kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk minggu depan lagi, untuk lebih luas kita bahas di pembangunan ekonomi. Sampai di sini video pembelajaran Ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video pembelajaran